Nyala ini menyalain dulu, ini mesti nyala. Teman-teman dari Muslim Partnership, untuk pendalaman materi kita nanti juga ada kelas bersama Cinta Quran Islamic Business Camp terkait dengan garing dan Sistem Pro. Nanti segera saya akan jelas di kelas. Udah gue terus. Iya. Lihat. Ini doang. Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Sudah Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. 5 hari ya. 5 Alhamdulillah hari saya. kita belum live lagi karena kemarin saya ada agenda ikut master camp ya. Jadi selama 2 hari saya offline. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi. Gitu ya, teman-teman. Alhamdulillah kita juga udah kedatangan bintang tamu kita hari ini. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa, kita absen dulu ya. Silahkan ketik di kolom komen ya, alamat dan jenis usahanya, biar nanti guru kita Pak Suryadin Lodang bisa ini ya, menyesuaikan sudut pandang pembahasannya gitu. Nah, silahkan ketik di kolom komen nama, kota boleh, sama jenis usahanya. Usahanya apa aja nih teman-teman? Apakah sebagai brand owner, atau sebagai reseller, atau sebagai agen, distributor? Silahkan yuk, sebelum kita mulai, agar kita bisa menyesuaikan pembahasan kita ya. Nah, oke, ini udah rame nih. Oke, rumah ungu, distributor dan agen, reseller dari Sidoarjo, Mbak Mas Adi, travel umroh, busana muslim, oke, busana muslim, travel umroh, kemudian apa nih, distributor produk kewanitaan, oke, kemudian pakaian, fashion, terus produk kue, alat kesehatan, agent, banyak ya. Jadi ini ada yang brand principal, ada owner, ada juga yang sebagai reseller. Oke, no problem. Ini juga reseller saya banyak yang saya undang gitu. Jadi ini insya Allah hari ini kita akan menyesuaikannya gitu. Oke, ada mainan anak, oke. Brand owner ya, mainan anak, terus buku anak Islami, buku. Oke, ada buku tadi, ada skincare, ada mainan anak, ada juga tadi umroh, ada herbal ada, oh, masya Allah. Ya. Nah, Mbak Bunda Evi, OSB, ya, herbal. Nah, oke. Ya, jadi nih macam-macam ya, banyak ya. Dan insya Allah ini sudah tinggal 18 peserta lagi, kita udah full ya. Jadi teman-teman kalau punya tim silahkan diingatkan. Karena ini 18 orang kita sudah full, jadi nggak bisa masuk lagi. Gitu ya. Oke, dan saya jadiin co-host ya, pembicara kita hari ini insya Allah.
dosen jualan ya. Jadi sering kita panggil dengan sebutan dosen jualan. Dan pertama kali saya ketemu beliau itu tahun 2000 berapa ya? Udah lama banget sih. Tahun 2018 mungkin ya. 18. Iya, awal saya merintis bisnis. 6 bulan saya merintis bisnis. Di scale up pertama, saya bertemu beliau di acara GBC, Grounded Business Coach for Emers. Jadi beliau ini sebagai ketua ya, ketua yang menginisiatifkan buat satu event GBC tapi fokus untuk Emers. Satu banyak yang ikut, ada Coach Fitra Jaya Soleh, ada Mas Army Al-Ghifari, ada Riko Huang, terus ada banyak ya, Mbak Tiwi dari Fabil gitu, terus Mas Puspito gitu. Jadi saat itu luar biasa networking yang terbentuk. Salah satunya juga beliau, Coach Suryadin Lodang, ini juga ngajarin Facebook Ads pas pertama kali saya bertemu dengan beliau. Nah, saya juga belajar. Jadi yang bisa Instagram duluan sebenarnya bukan saya. Buku saya tuh hadir setelah bukunya guru saya, Coach Suryadin Lodang. Saya belajar reseller itu, tim saya kirim ke pelatihan beliau, itu saya duluan yang belajar gitu. Karena beliau udah cukup lama ya untuk menjadi menjadi mentor dari teman-teman UMKM ya. Gitu. Dan terakhir juga beliau juga cerita punya reseller untuk produk fashion muslimnya gitu. Jadi beliau juga punya mukena gitu kan. Dan hari ini beliau baru sibuknya apa? Sibuk mempersiapkan launching jelang Ramadan. Nah, insya Allah kita nanti akan bongkar ya kira-kira kesibukannya apa aja guru kita ini. Nanti silahkan teman-teman bisa ajukan pertanyaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali diperjumpakan Allah insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini dalam mentoring online behind the scene pembinaan reseller pertemuan ke-7. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Hausar di Yaumul Qiyamah nanti. Oke, alhamdulillah. Ya, sedikit pengantar dari saya. Halo, Coach Suryadin Lodang, Coach dosen jualan. Saya manggilnya siapa ya, nak? Yang Pak Adin. Banyak banget ya nama beliau. Halo, Coach. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Sehat, Coach? Alhamdulillah, sehat walafiat. Kelihatannya full banget nih agendanya nih. Full di rumah. Di rumah, masya Allah. Di ini ya. Sudah keasikan Sudah keasikan di lockdown, jadinya udah di rumah aja lah. Ini ya, masih di kampus dosen jualannya ya berarti ya. Kantornya. Masih kantornya di situ ya, masya Allah. Siap, Coach. Alhamdulillah ini tadi kita udah sedikit Q&A ya. Ada yang brand owner, principal, ada juga agen reseller. Jadi saya beberapa waktu ini membina beberapa reseller, Coach. Jadi ada skincare, ada herbal, ada juga fashion. Nah, ini teman-teman saya undang semua ya. Gitu, karena kedatangan guru deh gitu. Jadi ya ini teman-teman reseller yang kita belajar bareng itu juga hadir, dan teman-teman yang ada di grup Digimap Sharing, dan termasuk alumni-alumni yang dari workshop yang pernah kita selenggarakan gitu. Dan macam-macam produknya, ada fashion, ada herbal, ada skincare, ada buku, ada agent travel umroh gitu ya. Dan ya insya Allah nanti Coach Suryadin yang menyesuaikan nanti untuk
untuk materi dan pembahasannya. Oke, monggo Coach, alhamdulillah sudah saya jadikan co-host. Kalau mau share screen sudah bisa. Baik. Allah, matur nuwun. Baik. Terima kasih. Saya panggilnya biar lebih akrab Mas Latif aja, panggilnya Mas aja lah gitu ya. Iya, siap. Karena kalau manggil coach itu rasanya kok geli gitu ya. Tidak bisa dinafikan bahwa memang punya sama teman-teman dikasih gelar seperti itu, tapi saya kira bukan bagian yang kemudian kita bangga-banggakan, saya kira teman-teman sekalian ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi alama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam, sudah la ilaha illallah, sudah Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman sekalian, pada malam hari ini sungguh berbahagia bisa hadir membersamai teman-teman di jaringan di GMAT Coach ini, teman-teman yang pengen belajar tentang dunia reseller. Tentu yang paling pertama dan yang paling utama kita syukuri rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa hadir di sini, diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi kemauan, diberi niat yang kuat, listrik nyala, koneksi internet insya Allah normal, itu semua rezeki semua. Maka mari kita syukuri bersama-sama dengan lafal alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Selawat senantiasa kita kirimkan, kita senantiasa ucapkan untuk junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang insya Allah senantiasa menjadi panutan kita dalam segala hal, termasuk dalam urusan berbisnis, termasuk dalam urusan belajar. Teman-teman sekalian, tentu saya berterima kasih ke Mas Latif atas undangannya pada malam hari ini, bisa hadir membersamai teman-teman sekalian semuanya, kita bisa diskusi. Saya hadir berbagi di hadapan teman-teman sekalian bukan berarti saya lebih tahu, bukan berarti saya lebih jago begitu. Cuma mungkin lebih dulu menjalaninya begitu. Ya, jadi insya Allah kita semuanya adalah teman belajar, dan maka nanti kita jadikan forum sharing saja. Kebetulan kami lebih dulu belajar, saya lebih dulu belajar, maka kemudian mungkin boleh dianggap layak untuk kemudian berbagi kepada teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, diskusi kita pada malam hari ini adalah tentang bagaimana mempersiapkan pasukan reseller menjelang menyambut bulan Ramadan ini. Wah, ini ada Mas Lereng. Assalamualaikum Mas Lereng. Dari Bangka, di Bangka sekarang ya Mas Lereng ya, kalau nggak salah ya. Di Bangka, Pak. Di Bangka, udah meninggalkan Kudus ini, Mas. Selamat menikmati kuliner pedas ala Bangka Belitung gitu ya. Salam sama keluarga di Bangka Belitung, Mas Lereng. Lama kita nggak ketemu. Oke. Nah, ini Mas Lereng ini juga salah satu sahabat saya, teman belajar juga saya juga sejak tahun 2014 kalau nggak salah. Ya. Oke. Teman-teman sekalian, diskusi kita tentang bagaimana mempersiapkan reseller menjelang bulan Ramadan. Saya kira kita tidak perlu membahas kenapa sih ada apa dengan bulan Ramadan. Kalau pemain online tentu pasti mafhum, pasti paham bahwa bab jualan online di bulan Ramadan itu adalah masanya kita panen raya biasanya gitu ya, di bulan Ramadan. Nah, Ramadan tahun ini menjadi menarik. Menariknya di mana? Karena ini Ramadan tahun ini kan agak berbeda dengan Ramadan yang pernah kita lewati beberapa tahun yang lalu. Perbedaannya di mana? Satu poin adalah bulan Ramadan tahun ini, insya Allah bulan Ramadan yang sangat dirindukan. Kalau mau ditakar ya mungkin level kerinduannya itu bisa 2 kali hingga 10 kali lipat dibandingkan dengan tahun-tahun lalu. Kenapa demikian? Karena tahun lalu kan kita tidak sempat menikmati Ramadan. Kita tidak sempat berRamadan ria begitu. Taraweh, buka puasa, kemudian itikaf, sholat subuh, sholat jamaah di masjid kan tidak seperti yang tahun-tahun 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Karena tahun lalu kan puncaknya pandemi kemarin kan justru di bulan Ramadan gitu. Nah, maka itu menjadi sebuah kerinduan. Nah, hal ini berimpact pada apa? Tahun ini masih banyak keraguan gitu ya.
masih ada secercah keraguan dari para pemain online, terutama fashion muslim gitu. Ini tahun ini mau digenjot apa mau diapain ini gitu? Mau nyetok banyak apa enggak nih gitu kan? Nah ini tahun ini Ramadannya bakal normal apa enggak nih gitu kan? Nah ini masih tanda tanya begitu. Jangan-jangan tahun ini tiba-tiba nanti bulan Ramadan nggak boleh taraweh lagi kan gitu. Ya. Saya kebetulan jualan saya mukena juga masih bertanya-tanya gitu. Ini jangan-jangan tahun ini kalau kemudian nggak boleh taraweh lagi, wah ini mukena untuk taraweh bisa lebih bisa sama dengan tahun lalu kan gitu ya. Udah tahun lalu boncos begitu kan, nah tahun ini gimana nih nasibnya gitu. Nah, tetapi saya mengambil keputusan bahwa ya tetap kita harus nyetok begitu, meskipun itu masih rawan begitu ya. Saya hanya mengambil filosofi bahwa kalau saya mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan, maka kemudian meski itu gambling, maka masih ada dua kemungkinan. Gamblingnya 50-50. 50-50 bakal dapat, 50 yang satunya lagi bakal tidak dapat begitu. Tapi kalau saya diam dan tidak mengambil keputusan apa-apa, maka 100% saya tidak akan dapat begitu. Ya sudah gambling aja gitu. 50-50 gitu. Kalau tidak mau berjudi ya sudah nggak usah berdagang, nggak usah berbisnis begitu. Jadi itu dulu ya. Karena kemudian berani aja begitu ya. Kalau yang penting saya nggak ngutang, saya merasa aman saja gitu, saya bisa melakukannya begitu ya. Jadi bahwa tahun ini menjadi mungkin agak-agak mengkhawatirkan suasana Ramadannya gitu kan, terkait dengan respon pasar nantinya, ya semua orang mengalaminya dan saya nggak boleh mengeluh karena mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Dan toh para pemain mukena yang lain, busana muslim yang lain, fashion yang lain juga mengalami kok begitu. Jadi ya nggak usah lah, tetap optimis saja. Nah, yang menjadi menarik lagi ketika tahun Ramadan tahun ini adalah kita berada pada fase Ramadan tahun ini itu jumlah penjual online itu angkanya itu ada kenaikan sekitar 28% dibandingkan dengan tahun lalu. Ya. Jadi kenapa naik 28% para penjual online di tahun ini? Karena mereka yang mendapat imbas dari pandemi kemarin sejak bulan-bulan Maret tahun kemarin, itu mereka juga berharap pesta pora panen raya di Ramadan tahun ini gitu. Jadi mereka para pemain-pemain baru ini juga lagi genjot-genjotnya juga nih gitu, untuk mendapat berkah Ramadan ini juga gitu. Maka mereka tentu akan menjadi dalam tataran bisnis mereka menjadi kompetitor kita gitu. Artinya pemainnya juga lebih banyak begitu. Pasarnya tidak tentu, demand-nya tidak tentu, tetapi supply-nya dalam artian penjualnya mungkin akan lebih banyak begitu. Nah, itu menjadi sisi menariknya gitu ya teman-teman sekalian. Nah, yang keempat yang menjadi menarik di bulan Ramadan tahun ini teman-teman sekalian adalah para pemain-pemain online di Indonesia itu berhadapan dengan fase di mana biaya iklan semakin mahal ya, dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Biaya iklan semakin mahal dan unik adalah tahun ini ada platform baru yang kemudian akan mewarnai dinamika jualan online di bulan Ramadan. Apa itu ya? Tentu TikTok gitu teman-teman sekalian. Jadi ada platform baru yang akan mewarnai itu gitu. Nah, inilah 4 faktor ini yang kemudian menjadi hal baru di bulan Ramadan tahun ini. Nah, maka saya membaca itu semuanya, maka tentu saya mempersiapkan diri ya. Apa yang kami persiapkan teman-teman sekalian, tentu TikTok saya persiapkan, timnya sudah bekerja sejak beberapa bulan yang lalu sudah mempersiapkan TikToknya gitu ya. Lalu kemudian beberapa media juga sudah kita persiapkan, bahkan sudah mulai jualan sekarang gitu ya, meskipun ya gas-gas tipis lah kalau bahasanya kita ya teman-teman sekalian gitu. Nah, itu sebagai dasar awal ya materi kita. Nah, teman-teman sekalian, saya mohon izin sedikit membagikan sebuah catatan dari saya teman-teman sekalian tentang apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ini ada sedikit catatan yang ingin saya share. Satu, kalau kita ngomongin tentang malam ini adalah persiapan manajemen reseller jelang Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, ini saya berbicara pada tataran teknis ya. Teknis bermain online-nya. Kalau kemudian bagaimana manajerialnya, bagaimana mengaturnya, saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Latif kan, Coach Latif kan saya kira sudah banyak yang disampaikan kepada teman-teman sekalian, tinggal nanti
dielaborasi aja nanti, dikolaborasikan begitu. Nah, saya memberikan studi kasus sederhana teman-teman sekalian untuk kemudian kita eksekusi gitu ya. Jadi saya mengambil studi kasus bagaimana menggunakan Facebook untuk kemudian mengeksekusi ini, teman-teman sekalian ya. Entah itu target Anda adalah mencari tambahan pasukan reseller atau kemudian mencari pembeli. Nah, saya coba contohkan ada 3 poin yang kemudian sudah saya bagikan teman-teman sekalian. Poin pertama tentu ketika kita pengen jualan dengan memaksimalkan potensi di bulan Ramadan ini, maka kalau berbicara dengan platform Facebook, maka poin pertama adalah kita tentukan dulu siapa nih target market kita gitu. Siapa yang akan kita garap, siapa yang akan kita jadikan sasaran dari kampanye-kampanye kita pada menjelang bulan Ramadan ini. Oke, jadi taruhlah kita seperti saya katakan tadi, kita akan berbicara di tataran Facebook marketing. Saya lagi-lagi mempersempit menjadi Facebook marketing organik. Nah, teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang ingin berjualan, maka poin pertama ketika pengen bermain Facebook marketing organik, tentu yang pertama adalah Anda harus punya Facebooknya gitu. Bisa jadi Anda harus membuat 2 akun Facebook, 3 akun Facebook gitu ya, yang baru, yang kemudian memang dipersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Itu poin pentingnya teman-teman sekalian. Nah, setelah memiliki akun Facebook yang kemudian sudah disetting sedemikian rupa gitu ya, foto profilnya udah benar, foto sampulnya memang mewakili produk Anda, nama Facebooknya boleh pakai nama pribadi, supaya lebih aman dari blokirnya Facebook. Kalau dulu mungkin 2014, 2018 saya mengajarkan Facebook marketing organik itu dengan gaya menggunakan kata kunci nama Facebooknya, itu dulu. Sekarang saya tidak merekomendasikan lagi karena kalau menggunakan kata kunci nama Facebooknya lebih gampang keblokir. Ya, artinya tidak setangguh dulu lah gitu ya. Jadi persiapkan akun Facebooknya. Lalu kemudian teman-teman boleh bermain. Jadi bikin akun Facebook 1 gitu kan. Misalnya Anda punya akun Facebook 5, boleh kemudian dimainkan. Atau Anda punya pasukan reseller gitu ya. Bolehlah mungkin pasukan resellernya dibagi ke beberapa kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan sebagainya. Artinya teman-teman yang bisa mengatur. Misalnya nih, kelompok A itu fokus teman Facebooknya adalah orang Sumatera semua. Atau kelompok B fokusnya orang Kalimantan semua begitu. Facebook C, teman Facebooknya adalah orang Sulawesi semua. Facebook D isinya adalah Jabodetabek plus Jabar misalnya. Facebook berikutnya adalah orang Jawa Tengah plus DIY. Lalu kemudian berikutnya ada Jawa Timur. Berikutnya ada Sulawesi sampai dengan Papua. Lalu kemudian ada Bali, Nusa Tenggara, dan lain sebagainya. Itu bisa Anda kelompok-kelompokkan seperti itu. Nah, kenapa demikian? Saya dari dulu memang menggunakan teknik ini gitu. Jadi Facebooknya itu dipisah-pisah begitu ya. Kenapa dipisah-pisah? Karena pengen lebih paham, lebih spesifik teman Facebooknya. Kalau kemudian saya punya akun Facebook 1, isinya itu adalah orang Sumatera semua, maka saya akan mengelola Facebook itu dengan gaya seolah-olah sebagai orang Sumatera begitu. Maka kontennya, begitu ngomongin konten, maka ngomongin kontennya pasti akan bercerita tentang makanan khas dari Sumatera, ngomongin tentang masjid di Sumatera, ngomongin tentang tradisi Ramadan di Sumatera, dan lain sebagainya. Itu akan kita angkat begitu. Begitu masuk di daerah Jawa Barat, maka kita nggak jauh-jauh dari ngomongin bahasa Sunda, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Nah, itu memang sengaja diciptakan konsep seperti itu. Nah, atau bisa juga dengan bermain profesi. Ya, kalau tadi domisili, kita bermain dengan profesi. Facebook A misalnya isinya adalah PNS dan guru. Facebook B isinya polisi, polwan, TNI, dan keluarga besarnya gitu. Itu boleh juga bermain seperti itu. Facebook ketiga isinya adalah para penjual online semua karena mereka diharapkan menjadi reseller gitu. Facebook keempat misalnya adalah para pegawai-pegawai swasta dari BUMN. Itu bisa melakukan pengelompokan seperti itu. Nah, kenapa dijadikan pengelompokan seperti itu? Supaya kita juga enak dalam bekerjanya. Nah, kalau kemudian sudah, lalu kemudian kita melakukan apa yang disebut dengan kita add mereka menjadi teman Facebook kita secara bertahap. Tentu tidak boleh lebih dari 20 per hari supaya aman dari blokir.
Karena kalau lebih dari 20 per hari biasanya akan ada teguran gitu. Angka 20 ini bukan angka baku dari pihak Facebook. Angka 20 itu adalah angka yang kemudian saya pilih, tanda kutip, saya jadikan patokan bagi saya dalam bermain Facebook supaya aman dari blokir tadi. Pengalaman sekian tahun. Ya. Nah, lalu kemudian teman-teman sekalian, yang kedua, setelah Anda memiliki ini tadi ya, memiliki menentukan target marketnya, baik itu secara profesi, domisili, atau mungkin hobi ya. Jadi misalnya Facebook 1 isinya adalah orang yang hobinya golf, dikumpulin semua tuh para pecinta golf. Yang kedua misalnya adalah mereka para pecinta sepeda, kelompok ketiga pecinta mobil. Nah, itu bisa dikelompokin dengan cara seperti itu. Oke. Kenapa kemudian saya mengelompokin berdasarkan hobi misalnya? Jadi kalau misalnya atau komunitas hobi misalnya, kenapa misalnya nih, saya punya Facebook yang isinya adalah orang pencinta touring. Artinya kan mereka suka traveling. Maka khusus untuk Facebook itu, yang saya genjot adalah saya nawarkan kepada mereka mukena traveling. Nah, saya tidak akan ngomongin di situ tentang mukena untuk taraweh, saya tidak akan ngomongin mukena untuk seserahan di situ. Karena mereka adalah komunitas yang sukanya traveling, sukanya touring, maka saya tawarilah mukena traveling. Oke. Tapi begitu yang teman Facebook saya adalah isinya orang kantoran semua, maka yang saya tawarin adalah mukena untuk di kantor. Jadi menyelesaikan target marketnya gitu nanti. Nah, ini nanti ada hubungannya nanti dengan bagian C nantinya ya. Nah, kalau itu sudah semuanya, baru kemudian kita masuk di fase kedua. Fase kedua adalah poin B ya, buatkan polanya. Buatkan polanya ini adalah teman-teman bagi yang punya reseller atau sudah punya tim, cacah dulu target eksekusinya. Karena Lebaran tinggal 50-an, Ramadan tinggal 50-an hari ini, maka kemudian kita mungkin punya mencacah target-target kita gitu. 10 hari sekarang pertama ini mau ngapain, 10 hari kedua mau ngapain, 10 hari ketiga dan seterusnya mau ngapain begitu. Itu bisa dibikin polanya seperti itu. Kenapa? Banyak di antara kita kan gini. Saya termasuk sejak 2012 saya bikin workshop pelatihan kemana-mana begitu. Sampai dengan 2020 awal gitu. Sekarang 2020 banyak off-nya gitu karena memang pandemi. Kan banyak di antara kita yang menjadi ahlul seminar, ahlul workshop, ahlul webinar gitu kan. Tapi kan tidak punya setelah ikut belajar lalu kemudian wow keren, wow bagus nih ilmunya, insight-nya keren begitu. Tapi kalau sampai di situ ya percuma teman-teman sekalian. Maka teman-teman sekalian setelah dapat materi dari sekian banyak ini, apalagi sekarang ini pertemuan ke-7, nah teman-teman punya yang namanya mencacah target eksekusi. Misalnya nih, 10 hari pertama yang saya persiapkan apa? Atau mungkin kalau 10 hari terlalu panjang mungkin 5 hari. 5 hari pertama semua tim fokus misalnya bikin Facebook 5, bikin fanpage sekian, bikin TikTok sekian, bikin Instagram sekian, bikin ini. Jadi 5 hari pertama itu. 5 hari kedua apa? 5 hari kedua adalah misalnya mulai posting mulai posting di Facebooknya, di IG-nya, di WA-nya, di fanpage-nya, itu adalah postingan-postingan menyangkut Ramadan. Jadi untuk menghidupkan dulu akunnya sebelum jualan gitu. Nah, itu dibikinkan pola-polanya seperti itu. Atau boleh pakai pola kayak kalau tadi itu polanya sudah jadi, maka berikutnya kita bikin lagi. Kita bikin pola juga. Minggu pertama ya, saya akan menambahkan teman Facebook dari kota A. Minggu kedua dari kota B, minggu ketiga dari kota C, atau mungkin provinsi juga boleh. Jadi ini dibikinkan semua skemanya begitu, ada polanya gitu. Karena kalau nggak ada polanya teman-teman sekalian, akan cenderung kita kerjanya menjadi gradual. Ya pokoknya kalau bahasa Jawanya gitu ya, sak elinge, sak kecekele, sak lakone gitu. Jadi apa yang diingat, apa yang bisa dipegang, apa yang bisa dijalani, wes jalan dulu begitu. Tidak punya perencanaan gitu. Maka ini biasanya membuat kita menjadi semangat di awal, berapi-api di awal, lalu kemudian di tengah melempem gitu. Karena memang tidak ada perencanaan seperti itu. Dan saya memang juga teman-teman sekalian, saya bersama tim terbiasa melakukan ini gitu. Jadi ketika bulan Ramadan di awal-awal corona kemarin, tahun kemarin ya, jadi saya sempat tuh penasaran pengen jadi YouTuber, lalu kemudian saya mencoba bikin konten YouTube. Itu memang kita sudah mempersiapkan begitu. Minggu pertama bikin ini, minggu pertama itu adalah bikin channel YouTube, dirapikan channel YouTube-nya, ininya.
minggu kedua bikin jadwal kontennya selama dua bulan ke depan saya akan bicara apa, ngomongin apa, sudah direncanakan semua begitu. Minggu ketiga lalu kemudian video lama yang sudah diposting itu diedit semua, dirapikan kata kuncinya, dirapikan hashtagnya itu. Nah itu ada perencanaan-perencanaan seperti itu. Jadi mencacah target eksekusi. Apa ya, kalau mencacah itu mungkin itu bahasa Indonesia mungkin sudah tidak familiar bagi generasi sekarang ya. Kalau bagi generasi sekarang mungkin bahasanya adalah breakdown ya, membreakdown target eksekusinya gitu. Jadi membuat stream baru, stream A, stream B, stream C dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian minggu pertama mau ngapain, minggu kedua mau ngapain, minggu ketiga mau ngapain, misalnya terkait dengan target kotanya tadi gitu ya. Oke, nah berikutnya teman-teman sekalian setelah membuat polanya ini, ada suara masuk ya? Oke, ada suara masuk? Oke, nah setelah membuat tadi polanya kayak begitu, maka kemudian berikutnya artinya akunnya sudah ada jadi, baik itu Facebook ataupun Instagram ataupun itu TikTok begitu, maka PR berikutnya teman-teman sekalian Anda mempersiapkan konten. Nah, karena ini Facebook baru, ini Instagram baru begitu, maka kemudian tentu kontennya harus dipersiapkan. Nah, saya pribadi membagi konten itu, gitu ya. Saya termasuk rajin juga belajar ilmu-ilmu digital marketing ke kelas-kelas webinar luar negeri gitu. Itu kalau kita ngomongin tentang konten pilar, ngomongin tentang bank konten, wah itu jenis konten itu banyak banget begitu. Nah, saya nggak mau pusing dengan itu teman-teman sekalian ya. Sudahlah bikin ala-ala gaya Indonesia aja lah gitu. Jadi saya bagi konten itu menjadi 3, konten jualan, konten edukasi, konten interaksi. Nah, kita bikin konten jualan. Konten jualan ini kita dalam program ini, konten itu sudah tersedia. Jangan sampai kejadian adalah tiba masa, tiba akal, tiba postingan gitu. Nah, akhirnya nanti tengah jalan surut lagi nantinya gitu. Landai lagi nanti semangatnya. Jadi konten jualan pasti ngomongin tentang jualan, apa yang harus kami menjual ini, kami menawarkan, kami menerima ini arti jualan. Edukasi itu misalnya kalau saya jualan mukena, teman-teman sajadah, tips mencuci sajadah itu boleh jadi konten. Lalu konten interaksi itu adalah konten yang memancing orang untuk berinteraksi. Jadi misalnya kita bikin konten kayak begini. Misalnya sis, mams, Ramadan di kotamu jatuhnya tanggal berapa ya? Nah, itu boleh memancing orang untuk kemudian berkomentar. Atau kalau mau simple banget gitu ya, ambil gambar gambar salak gitu kan, di foto atau ngambil dari Google aja, Anda nulis statusnya. Lur, di tempat saya ini namanya salak loh, di tempatmu apa begitu. Nah itu bisa memancing orang untuk komentar. Atau konten-konten yang karakternya clickbait gitu. Saya doakan semua teman Facebook saya insya Allah panjang umur dan kemudian bisa menyambut bulan Ramadan. Aminkan yuk, amin semua ke bawah begitu ya. Siapa nih yang mau dapat voucher belanja apa begitu? Ya pasti jawabannya mau semua gitu. Nah itu memang sengaja hal-hal seperti itu dibuat agar memancing interaksi, memancing komentar ya teman-teman sekalian sehingga akun kita menjadi hidup. Nah terkait dengan konten teman-teman sekalian, saya kira juga kita juga harus sedikit kreatif ya membuat konten-konten itu. Kayak misalnya nih teman-teman kan ada yang beberapa nih, ada product owner, ada principal, tentu ketika pengen rekrut reseller itu kan biasanya kan kita nih gayanya gitu ya, kalau kita pengen rekrut langsung posting open recruitment reseller begitu ya, maka akan berdatanganlah para reseller-reseller yang karakternya hit and run gitu. Datang, oh komisinya gede nggak nih bertahan, ini komisinya gede nggak nih bertahan, yang komisinya kecil langsung pergi begitu. Nah kenapa? Karena menurut saya karena di awal kita bikin pengumumannya kayak begitu, open reseller gitu kan dan lain sebagainya. Jadi makanya itu biasanya membuat orang menjadi apaan sih gitu kan gitu ya, dan orang menjadi kepo aja gitu. Nah saya punya cara ini mungkin jarang-jarang saya keluarkan teman-teman sekalian. Ini kalau Mas Lereng tahu ini konten ini gitu ya, karena ini konten ini saya pakai sejak tahun 2012. Nah teman-teman sekalian, ini saya bikin konten kalau rekrutmen reseller saya pakai model kayak begini kontennya ya. Jadi saya nggak cerita tentang
tentang apa namanya, saya nggak bercerita tentang eh, kesempatan menjadi reseller, pendaftaran reseller, saya nggak cerita tentang itu. Saya bikin kontennya kayak begini, ya. Ayo sayang suami judulnya. Ini saya iklanin, ini saya posting di Facebook, saya bagikan kemana-mana begitu. Nah, tapi kalau di Facebook pribadi saya jarang saya posting gitu ya. Ini kontennya kayak gini. Ayo sayang suami, saudariku, kaum ibu, kaum istri, seberapa sayang kita pada suami kita? Apakah sayang kita hanya diwujudkan lewat masakan, ngurusi pakaian kerjanya, atau hanya lewat sekedar temani ia tidur di sampingnya setiap malam? Kontennya kayak gitu. Pokoknya bahasanya kayak gitu, teman-teman sekalian. Ujung-ujungnya adalah, yuk kita sayangi suami kita, berilah ia kejutan indah dalam bahtera rumah tangga kita. Pengen tahu caranya? Just chat me. Jadi dipancing mereka untuk chat kita. Nah, nanti setelah chat kita baru kemudian kita edukasi mereka. Oh, bisa loh menghasilkan dari rumah dengan cara seperti ini. Nah, lalu kemudian mereka kita ceritakan tentang konsep mendaftar menjadi reseller seperti itu. Ya, jadi ini tidak terus kemudian buka-bukaan banget. Yang di-share adalah Yang di-share adalah open reseller gitu. Ya kan, kalau semuanya pakai istilah open reseller kayak gitu, terus apa bedanya kita gitu dengan yang lain kan gitu ya. Kan berarti kan tidak ada aspek pembeda antar kita dibandingkan dengan produk-produk lain. Nah, fotonya pun ya sederhana saja teman-teman sekalian. Fotonya biasanya kayak gini ini. Ya, ini saya share ke layar. Jadi tidak aneh-aneh, jadi simple saja. Ini gambarnya kayak begini gitu ya. Ya jujur aja nih, gambar dan ngambil dari Google, lalu kemudian saya ditambahin sedikit kayak begitu. Jadi tidak dibikin kemudian desainnya menjadi eksklusif dan lain sebagainya. Karena kalau desainnya eksklusif itu membuat emak-emak takut untuk bergabung gitu. Justru dibuat simpel apa adanya. Yang penting kemudian emak-emak itu menjadi oh ini gue banget nih. Oh ini mewakili diri saya nih gitu. Nah itu aja konten-konten kayak gitu di share. Nah bergabunglah mereka. Mereka penasaran gimana sih mas caranya, gimana sih mbak caranya begitu. Baru kemudian kita ceritain tentang konsep reseller tadi. Pengalaman saya ini jauh lebih berkualitas untuk mendapatkan reseller yang fight gitu ya, yang siap berjuang daripada saya tulis open reseller itu akan dapat karakter open reseller yang hit and run aja saya kira gitu. Saya kira itu Coach Mas Latif sebagai pengantar saja, mungkin akan lebih banyak diskusi kita. Kita bisa berdiskusi tentang studi kasus lah saya kira gitu Mas. Terima kasih. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yuk. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Monggo silahkan. Ya. Monggo silahkan teman-teman langsung saja. Oke. Ya sambil nunggu ya mungkin saya tanya coach. Kalau tadi kan kayak ini ya, buat orang penasaran, buat gimmick orang beli gitu, untuk orang masuk ke chat kita. Ya. Gitu. Nah, pernah nggak rekrutmen dengan ini storytelling gitu, storytelling, terus cerita-cerita, kemudian jualan gitu? Oh itu storytelling ya dengan jualan. Nah, itu Pak Lereng tahu banget itu kalau itu. Pak Lereng itu ngikuti status saya sejak 2012-2015. Bentar ya. Ada kok saya buka dulu file di komputer saya ya. Siap. Oke, teman-teman monggo silahkan sesi ini ya. Ramadan. Nah, Ramadan tanggal berapa ya? Kita cek dulu ya. Saya juga belum ngecek jatuh tanggalnya. Ramadan. Ada yang tahu Ramadan tanggal berapa? Tanggal 12 April ya, 12 April Ramadan. Berarti masih ya sekitar 40 harian lah, 40 hari. Ya, 40 hari lagi 40 lah. hari nih. Teman-teman, nah ini mumpung 48 hari. Mumpung ini ya masih ada waktu ya. Produksi kalau sudah 2 minggu nggak memungkinkan kalau kita baru gerak itu. Nah, mumpung ini masih ada waktu, teman-teman bisa persiapan. Oke, ya siap. Nah ini contoh yang pernah saya buat. Ini saya buat tahun 2012, tapi hampir setiap tahun selalu saya posting. Dan ini
kira-kira 2 tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu sempat menjadi bahan ribut ya di sosial media karena ada seseorang yang mengklaim ini punyanya begitu, padahal saya sudah bikinnya 2012. Jadi, Oh iya iya. jadi saya jualan dengan kayak gini teman-teman sekalian. Jadi storytelling kayak gini. Judulnya adalah digampar gara-gara mau kena. Hmm. Saya seorang jurnalis di media terkenal di Yogyakarta. Pekerjaan ini adalah side job saya dengan berjualan mukena buatan istri saya. Hampir semua orang di kantor sudah saya tawarin mukena saya. Hmm. Direktur dan seterusnya. Intinya saya bercerita tentang mukena gitu kan. Hmm. Lalu kemudian di sini saya bilang hari itu tinggal satu orang di kantor saya yang belum saya tawari, yaitu adalah manajer SDM. Hmm. Dulu orangnya sedikit bicara, lebih banyak duduk di belakang meja kerjanya. Hanya beranjak saat mau sholat di musola kantor saja. Hari itu saya bulatkan tekad untuk menawarinya. Sayang, akhir ceritanya justru berakhir buruk gitu. Setelah saya berpromosi, ia hanya diam menatap saya sambil melipat mukena yang dipakainya sholat tadi. Bla 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 kayak begitu. Akhirnya saya bercerita bahwa ibu ini marah. Saya gara-gara saya tawarin mukena yang kualitasnya jelek begitu. Oke. Nah, dan ibu itu terus kemudian berkata begini, mukena kualitas kayak gitu kok ditawarkan kepada saya. Lihat ukurannya, muat nggak di tubuh saya? Bla 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 kayak begitu. Saya masih diam, mengusap pipi saya yang ditampar tadi maksudnya ya. Lalu kemudian ibu itu berkata, saya sudah langganan dengan mukena distro yang lebih lebar dan lain sebagainya gitu. Jadi ini contoh-contoh storytelling ya yang saya pakai. Orang nggak ngerasa dijualin ya ini ya. Ya, nggak merasa jualan dan saya punya stok kayak begini banyak. Oke. Itu yang saya pakai. Jadi kadang ini saya iklanin, Nah, langsung dari copywriting langsung masuk ke WA tanpa pakai landing page. oke. Dan karena emak-emak itu nggak suka buka landing page menurut saya begitu. Mereka ya pokoknya terhubung dengan WA hajar gitu. Tanya gitu ya. Hajar ya gitu ya. Jadi Iya. kayaknya kalau dibuka laptopnya Mas Lereng itu kayaknya file itu masih ada di laptopnya Mas. Siap. Oke. Jadi apa tadi itu kayak apa ya? Nggak usah diminta pun bikin orang penasaran. Iya, betul. Iya, gitu ya. Nggak perlu diminta pun bikin orang penasaran. Nah, itu clue-nya. Ada juga cerita yang juga fenomenal itu efeknya bagus adalah anakku hilang di masjid. Oh. Ya, jadi cerita anakku hilang di masjid. Ujung-ujungnya adalah dia bercerita kayak gini. Untungnya, intinya akhirnya berkata begini. Saya berhasil, saya nggak jadi kehilangan anak saya karena saya bisa mengenali anak saya dari jauh yang kebetulan dia menggunakan mukena kapal warnanya sama dengan saya. Jadi sebenarnya jalan mukena kapal sebenarnya, Bu, tapi bikin drama begitu. Oh iya. Ibu-ibu seneng kayak gitu ya? Ibu-ibu senang kayak begitu gitu. Yes. Apalagi Iya kayak gitu ya. ya itu menarik kayak begitu gitu. Bahasa ibu-ibu banget. Kayak istri saya kalau posting tuh memang kayak gitu ya. Drama-drama kayak gitu. Kalau Ya, mau ya bahasa mama lah kan nggak ada yang bisa ngelawan gitu bahasa mama gitu. betul. Coach kalau mau belajar di Facebooknya Coach Suryadin ada ini apa? Ada contoh-contoh copywritingnya. Kalau mau belajar copywriting yang storytelling kayak gitu. Kalau di Facebook saya nggak ada. Kalau di Facebook saya nggak ada begitu. Atau boleh Coach kalau ada Facebook nanti di-share di sini biar teman-teman. Kalau di Facebook saya nggak ada. Tapi satu dua ada lah. Oh ya, nanti. Ini saya coba tunjukin satu lagi ya. Ya siap. Ini teman-teman sekalian. Oke. Ini contohnya gitu ya. Di masjid anak kami hilang. Ujung-ujungnya pengen jualan itu sebenarnya begitu. Ya bikin video gambar kayak begini, lalu kemudian kayak gini gitu. Nah ini contoh-contoh yang saya bikin ya teman-teman sekalian. Silakan. Ya bisa. Bolehlah diduplikasi, diedit-edit gitu kan silakan teman-teman sekalian. Gambarnya juga sederhana ya Coach ya. Memang menarik di storytellingnya ya. Iya, gambarnya kan ya memang gambar yang tidak menurut saya ya. Gambar kalau terlalu full desain grafik justru membuat orang menjadi takut untuk nontonnya gitu. Bacanya. Wah, ini kelihatan banget nih kalau ini ada unsur jualannya. Kalau kayak gini kan oh iya.
Betul, betul. Kalau perlu hanya editan pakai Canva aja itu jauh lebih powerful menurut saya. Powerful ya. Nah, ini jadi teman-teman yang reseller bisa langsung praktek. Gitu. Oke, Ya, ini ya, kita masuk ke pertanyaan Coach. Selama Baik. penyiapan konten di jelang Ramadan, tentunya kan ada waktu penjualan, tentunya belum ada penjualan. Jadi nyiapin konten dulu kan belum ada penjualan. Nah, bagaimana Ya. mendapatkan pemasukan selama mempersiapkan konten itu? Oke. Jadi saran saya jangan gini. Jadi kalau dalam agama Islam itu kan dikatakan bahwa 9 dari 10 rezeki itu kan adanya di perdagangan. Dan juga kan ada apa namanya? Ada pepatah kayaknya feedback ya Mas Latif ya. Gimana? Coba di dulu mic-nya Mas Latif. Kayaknya feedback nih suaranya. Oh ya, saya mute all ya. Oke, itu nanti begitu tanya jawab dibuka lagi gitu. Ya, siap. Oke. Udah. Yang kimit malah punya saya. Punyanya Mas Latif coba yang dimit dulu. Punya aku. Oke, nah ini agak normal ini gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian kan pastinya sekarang kan sudah punya Facebook tuh, sudah punya WA, sudah punya Instagram. Apa yang dipunyai sekarang itu tetap jalan jualan. Nah, bikin lagi Facebook baru atau Instagram baru atau mungkin jaringan media online baru yang menerapkan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Dan tolong jangan terus kemudian beranggapan bahwa apa yang saya share ini yang paling powerful. Enggak, belum tentu. Bisa jadi justru caranya teman-teman yang selama ini Anda pakai, yang mungkin kesannya deso, katro, itu justru powerful dibandingkan apa yang saya ajarkan pada malam hari ini gitu. Karena ini adalah bentuk ikhtiar. Produknya sama, yang menjalankan sama, harganya sama, media yang dipakai sama, tekniknya sama, hasilnya belum tentu sama begitu. Jadi apa yang saya sampaikan ini hanyalah sebagai salah satu alternatif cara. Bukan berarti ini yang lebih baik, enggak. Bagi saya mungkin dengan bermain storytelling itu powerful. Nah, teman-teman boleh juga dicoba untuk kemudian tahu hasilnya. Apakah digaransi bahwa storytelling yang saya pakai pasti powerful juga bagi teman-teman? Belum tentu, wallahu alam teman-teman sekalian begitu. Tapi boleh dicoba begitu. Maka gunakan Facebook yang lain gitu. Jadi Facebook lama, Instagram lama, WA lama, TikTok lama tetap berpromosi dalam rangka mendapatkan penghasilan atau dapat closing. Nah, bikin Facebook baru yang kemudian fungsinya adalah untuk melipat gandakan apa yang sudah didapatkan oleh Facebook yang pertama tadi. Jangan, kan ada pepatah mengatakan jangan naruh telur dalam satu keranjang. Kan harus dipecah-pecah gitu teman-teman sekalian. Jadi jangan menganggap ini yang paling powerful ya. Bisa jadi ini nggak cocok loh buat Anda begitu. Tetap teknik yang selama ini sudah jalan tetap jalan, ditambahkan lagi dengan pendekatan teknik yang baru. Boleh gitu saya kira. Oke. Yap. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membuat orang percaya mau menerima permintaan pertemanan kita di Facebook? Oke. Karena kebanyakan orang nggak mau nerima. Oke. Gitu. Satu. Ya, ragu gitu. Ragu ya. Satu. Poin pertama yang harus dilakukan, buang dulu pikiran itu di otaknya teman-teman sekalian. Buang dulu bro, gitu ya. Kan sama dengan kita dulu jatuh cinta begitu. Senang sama lawan jenis begitu kan, pasti ada keraguan kan. Pasti ragu-ragu juga gitu. Pengen ngelamar juga ragu-ragu gitu. Coba nanya Mas Lereng itu kan sama gitu. Pengen PDKT, pengen lamar juga pasti ragu-ragu begitu. Tetapi kan kenekatan lah yang membuat kita berani maju begitu. Sudah add saja. Nggak usah terus kemudian ragu-ragu dan takut. Pak, ada nggak triknya, ada nggak tekniknya? Teman-teman sekalian terlalu banyak dipikirin, malah nggak jadi-jadi begitu. Udah action aja gitu, add aja. Yang namanya kita meng-add teman Facebook, teman-teman sekalian, ya, itu sama dengan kita menyebar brosur di lampu merah. Anda bawa brosur nih, brosur kertas gitu ya, 100 lembar Anda bagikan di lampu merah. Dari 100 yang Anda bagikan, 80 dibuang ke jalan.
20 dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah teman-teman sekalian, dari 20 itu 13 masuk mesin cuci tempat sampah. Itu sudah kodratnya seperti itu gitu. Nah, maka kita nge-add 20, ya paling 5 sampai 8 yang confirm gitu. Itu udah biasa. Jadi poin pertama, hilangkan dulu ketakutan itu. Yang kedua, begitu, Anda setting dulu Facebook Anda, memang Facebooknya memang berbau jualan. Foto profilnya berbau, bulannya berbau jualan gitu. Kenapa enggak? Nah, supaya apa? Begitu orang yang di-add itu, dia melihat, oh ini memang Facebook buat jualan. Kalau dia confirm, berarti memang orang itu siap ditawari jualan. Oke? Jadi, ya sudah. Add aja teman-teman sekalian. Nggak usah terlalu banyak dianalisa begitu. Nah, boleh nggak meng-add-nya sambil baca sholawat? Ah, boleh. Silakan kalau memang ada sholawat khusus untuk itu gitu. Oke. Lanjut. Ya, kalau open reseller itu baiknya free atau berbayar? Plus minusnya apa? Open reseller free atau berbayar? Ya. Rekrutmen reseller free atau berbayar? Semua ada plus minusnya. Kalau free pasti banyak yang join, tetapi karakter hit and run-nya lebih banyak, pasti itu. Jadi hanya pengen apa namanya, pengen dapat ilmunya doang gitu kan, ada yang kayak gitu, pengen tahu-tahu aja gitu, kepo aja, itu ada begitu. Itu kalau free. Tetapi langsung banyak dapat begitu. Nah, teman-teman, kalau open reseller, kalau targetnya adalah, kan targetnya kan open reseller itu kan, ya ini saya buka-bukaan, belak-belakan aja, karena kan mayoritas owner nih di sini gitu kan. Jadi open reseller itu, para prinsipal itu, open reseller itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu pasti pengen jualannya tinggi. Yang kedua adalah pengen ngangkat brandnya. Artinya pengen melakukan masifikasi promosi di sosial media begitu. Nah, maka pasukan reseller digerakin begitu. Nah, kalau kemudian teman-teman sekalian pengen yang penting postingan tentang produk saya, brand saya banyak bermunculan di sosial media agar orang lain menjadi kepo, menjadi penasaran, menjadi tahu begitu. Udah, pakai reseller gratisan. Oke. Tetapi kalau kemudian targetnya penjualan, maka pakai reseller yang berbayar. Artinya minimal membership gitu ya. Jadi arahnya mau kemana dulu? Nah, itu harus clear dulu di situ. Kalau itu nggak clear ya biasanya kita memang asal-asalan kan gitu ya. Jadi saya ulangi teman-teman sekalian bahwa orang melakukan rekrutmen reseller itu ada dua arahnya, ya. Ini sebenarnya ini bahasa diantara kami lah ya, para orang yang punya brand, yang punya produk. Open reseller, karakter pertama itu adalah memang yang penting brandnya muncul dulu, yang penting brandnya terkenal dulu begitu. Nah, ya maka kemudian yang penting banyak orang posting di Facebook, di TikTok dan lain sebagainya. Yang penting masif postingnya. Maka itu berimpact kepada branding, lalu kemudian mungkin 2 bulan lagi, 8 bulan lagi baru mikir penjualan. Nah, itu pakai metode rekrutmen yang gratisan. Kalau mau yang branding, pengen jualan, maka targetnya penjualan tinggi, maka kemudian rekrut yang berbayar itu tadi. Nah, cuma memang kalau berbayar itu karakternya juga memang ada nggak enaknya juga, karena kan jadinya transaksional gitu kan. Nah, maka ada konsekuensinya. Anda suruh orang berbayar, maka kemudian harus ada impact-nya begitu. Ya, jadi pembinaan, lalu kemudian marketing kit, lalu kemudian ngemong itu ya pembinaan lah ya. Itu memang harus betul-betul jalan, harus terencana dengan rapi begitu. Itu sih. Jadi silakan sesuaikan, mau berbayar mau free ya silakan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Thank you. Oke, siap. Selanjutnya, produk apa yang kira-kira laris di saat Ramadan dalam kondisi pandemi? Ya, produk apa yang kira-kira laris di masa pandemi? Andai kata saya tahu, Pak, Bu, produk apa yang bakal laris di bulan Ramadan besok, maka sayalah orang pertama yang jualan itu. Justru karena saya nggak tahu gitu ya, apa yang bakal laris di bulan Ramadan besok ini di masa pandemi ini, maka kemudian otak saya mikir ini harus bercabang-cabang produk nih. Oke, mau kena kita siapin, sajadah kita siapin, karpet masjid kita siapin, karpet permadani kita siapin, kurma kita siapin.
iya, kue lebaran kita siapin, ya memang harus disiapin sih, Pak, tentu dengan tim yang berbeda-beda begitu ya. Nah, eh, kalau normatifnya sih ya biasanya ya mukena, busana muslim, pakaian ya biasanya sih itu gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu nih, ini kan tahun pertama nih kita berRamadan dalam kondisi ada bayang-bayang pandemi begitu. Ya belum bisa kebaca. Mungkin bulan Ramadan 2 3 tahun lagi baru kemudian kita bisa membaca akan lari kemana gitu, minat pasarnya begitu. Mungkin saja tahun ini mungkin orang nggak mau lagi pakai mukena begitu. Mungkin perempuan itu sholatnya cukup pakai gamis dan jilbab besar aja udah selesai begitu. Walah kan gitu ya. Gitu. Jadi saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian apa yang akan laris di bulan Ramadan ini. Oke, siap. Perkenalkan nih, Mbak Silmi. Saya leader dari Busana Muslim. Kira-kira berapa proporsi terbaik antara konten jualan, edukasi, dan interaksi? Ya. Lalu dalam satu hari idealnya berapa jumlah konten yang kita share di grup marketing kit? Oke, teman-teman sekalian, tidak ada patokan resmi sih ya. Berapa konten harus kemudian kita share yang kita bagikan begitu. Tapi kalau mengukur emak-emak ya maksimal 3 lah sehari. Jangan juga terus kemudian diberondong suruh 8, 10 per hari ya pasti nggak jalannya gitu kan. Karena emak-emak itu kan ya tahu sendirilah mengelola emak-emak itu kan gitu. Ada banyak 1001 macam cara untuk ngeles tidak praktik, tidak mengerjakan gitu. Jadi 3 lah. 1 edukasi, 1 interaksi, 1 jualan. Jadi kan 2:1. Satunya jualan, 2-nya tidak jualan. Saya kira 2-3 udah cukup kok sehari begitu ya. Mama bisa posting 2 kali 3 kali sehari itu sudah luar biasa banget gitu ya. Itu sudah something banget gitu ya teman-teman sekalian. Paham banget ya sama mama ya. Iya. Dunianya itu soalnya gitu. Kayak gitu ya. Bagaimana cara menghidupkan reseller yang nggak aktif, yang mati suri? Ini mau pakai jawaban gaya Makassar apa gaya Jogja? Kalau gaya Makassar, kampung halaman saya ya yang mati suri tinggalkan aja. Abaikan aja begitu. Masih banyak kok yang lain kan gitu ya. Ya, fokus orang yang waktu aja gitu loh. mau dibina ya. Ya, yang mau dibina aja. Kalau yang nggak mau dibina ya binasakan sekalian gitu. Nah, tapi kalau mau pakai gaya Jogja, bisa juga gaya Jogja gitu loh. Oh, eman-eman, wes dikumpul keake-ake, ngono, terus kemudian reaktif, mungkin ada masalah begitu. Boleh, lalu kemudian Anda, misalnya nih, jadi, kalau saya biasanya membagi reseller itu 4 kuadran. Ya. Jadi ada kuadran pertama adalah reseller aktif menghasilkan, kuadran kedua adalah reseller aktif tidak menghasilkan, ya kan? Kuadran ketiga reseller tidak aktif tapi menghasilkan. Kuadran keempat tidak aktif dan tidak menghasilkan. Nah, yang masuk kuadran keempat udahlah nggak usah digagas. Itu cukup didoain di sholat 5 waktu saja udah cukup lah gitu. Nggak usah digubris lagi yang lain gitu. Nah, yang kuadran ketiga tidak aktif tapi menghasilkan. Nah, itu bolehlah dibina gitu ya. Atau yang tadinya adalah aktif tidak menghasilkan. Nah, itu boleh dibina. Nah, lalu kemudian yang aktif dan menghasilkan, itu perlu ekstra pembinaan, saya kira gitu. Tapi kalau kuadran keempat, tidak aktif, tidak menghasilkan, wes itu sudah lewati aja lah, abaikan saja kelompok-kelompok kayak begitu gitu. Siap. Oke, untuk mendapatkan reseller, apakah cukup bikin konten seperti itu dan disebar di medsos? Gitu, apakah cukup? 1 itu. Kalau untuk produk fashion, deluxe wear, dengan target market kelas B dan media kelas B ke atas, jadi ada yang produk fashion mewah kelas B ke atas, kira-kira media apa yang cocok untuk pemasarannya? Oke, apakah cukup dengan mendapatkan sale? Apakah cukup dengan nge-share kayak gitu? Enggak juga, tentu enggak gitu ya. Jadi kalau kemudian mau melakukan proses masifikasi gitu kan, masif banget, ya share di Facebook oke, share di grup Facebook oke, share di fanpage oke, share di grup WA juga dijalankan, share di story WA, story IG, story Facebook ya dijalankan. Semua cara harus dijalankan, ya. Jadi banyak cara kok yang bisa dipakai. Teman-teman sekalian, di tempat saya misalnya gitu ya. Di tempat saya Mas Laki misalnya adalah setiap Senin malam Selasa, itu kita ada kelas tatap muka. Di tempat saya itu rutin tiap malam.
Tiap malam Selasa di tempat saya jam setengah 8 sampai dengan jam 9. Itu rutin di tempat saya, 20 orang ibu-ibu RT dari RT 1, dari RT ini, dari RT ini, kita bikinkan kelas memang di malam hari untuk tatap muka begitu, belajar mereka begitu. Jadi banyak cara yang bisa kita pakai begitu. Salah satu yang karena saya pakai adalah saya bekerja sama dengan ibu RT. Ibu RT untuk kemudian menggerakkan ibu-ibu di wilayah RT-nya, tentu yang sekitar rumah saya begitu kan, sekitar kantor kami kan gitu ya. Kenapa? Karena kan powernya kan lebih berasa begitu. Jadi apa yang saya share tadi kan itu hanya salah satu cara. Masih banyak cara yang bisa dipakai begitu. Intinya teman-teman sekalian, gini loh. Sekarang mungkin teman-teman, maaf nih ya, saya mungkin kasar kalau mengatakan. Mungkin sekarang buntu mencari idenya dari gimana nih caranya cari reseller. Kenapa? Karena Anda belum terjun total. Kalau teman-teman sudah terjun total, wah ini udah pakai cara ini mentok nih cuma dapat 100, ditambah lagi cara ini cuma dapat tambahan 10 orang. Ini tambahannya, pasti otak kita tuh akan liar kok. Jadi otak kita akan liar mencari kesana, apa lagi yang bisa kita lakukan, apa lagi yang bisa kita lakukan, apa lagi yang bisa kita lakukan begitu. Jadi teman-teman ayo nyemplung lah, nyemplung, basahlah seperti bebek berenang begitu, maka kemudian itu akan membuat kita terpaksa apalagi kutupi meneki, ngopo meneng gitu. Itu apa ya, kalau bahasanya Mas Jaya Setiabudi adalah melahirkan the power of kepepet yang kecil dalam diri kita begitu. Itu sudah mentok mesti dapat idenya. Itu aja. Jadi kalau kemudian teman-teman caranya mencari reseller udah nyemplung dulu. Udah nyemplung itu pasti otak kita akan terangsang untuk mencari ide-ide cara-cara yang lain. Nah, tadi nge-share sosial media, saya memanfaatkan jaringan di RT RW, saya memanfaatkan jaringan dari teman-teman Nahdlatul Ulama, teman-teman jaringan Muhammadiyah itu saya pakai, teman-teman dari apa namanya komunitas ibu-ibu di pasar tradisional itu saya pakai begitu. Ya semua cara harus dipakai teman-teman sekalian gitu. Nah lalu kemudian tadi kalau untuk produk fashion yang deluxe wear gitu dengan target market kelas B+, media apa yang lebih tepat untuk media pemasarannya? Saya kira Facebook masuk gitu ya. Instagram maksud saya. Kalau Facebook mungkin kurang pas, kecuali Facebooknya menggunakan Facebook Ads ya, itu bisa menspesifikkan target marketnya. Instagram saya kira juga bisa dipakai. Lalu kemudian ada TikTok bisa dipakai tentu dengan konsep komunikasi marketing yang pas ya. Kalau kemudian konsep komunikasi TikTok tapi menggunakan konsep komunikasi marketing ada ala anak alay, tentu nggak pas gitu. Nah ini saya bocorin sedikit ini Mas Latif gitu. Ya. Ini mungkin di luar bayangan semua orang. Ya. Salah satu media yang juga saya pakai buat jualan dan itu powerful. Dan saya yakin jarang yang pakai. Ini saya bocorkan malam ini adalah Tinder. Teman-teman tahu Tinder gitu kan? Ya, Tinder itu dunia dating. Tinder itu dunia dating. Isinya itu maaf banget. Saya harus mengatakan dengan kasar. Isinya banget adalah janda-janda. Perempuan-perempuan dan laki-laki yang open BO gitu ya. Karakter-karakternya kayak begitu gitu ya. Ya begitulah gitu. Intinya mereka yang dengan dunia hitam mereka ada di situ gitu. Tetapi mereka adalah orang yang sangat mementingkan barang bermerek dan berkelas. Maka saya masuk di situ. Dan saya tawarkan, tentu nama Tindernya bukan Suryadi Lodang, pakai nama yang lain begitu ya. Tapi itu powerful begitu. Percaya dia. Kan dan boleh dikata serokos Mas Latif gitu. Karena kan kita hanya butuh install dan kemudian promosi di situ gitu. Serokos begitu. Nah, cuma memang harus tahan godaan juga begitu kan gitu ya. Harus perempuan yang memang menjalankan. Karena kalau laki yang menjalankan itu kita nggak bisa kita nggak bisa dulu basar kalau gitu karena isinya ya kayak gitu lah gitu. Ya. Tapi jangan salah, mereka punya daya beli gitu. Oke, siap. Produk saya kue kering. Biasanya kalau Ramadan bikin kemasan bingkisan kue kering. Tapi belum punya tim khusus untuk marketing, bikin konten dan lain-lain. Minta masukannya, kalau baiknya strategi apa yang saya lakukan untuk promosi? Seringnya masih keteteran bikin konten dan materi promosi lainnya. Saat ini baru bisa maksimal masarin via WhatsApp. Kue kering
Ya, udah ini kalau berbicara konsep minimalis ya. Udah Bu, segera dekati Bu RT, segera dekati Bu RW, Bu Dukuh, itu segera dekati itu. Itu jalurnya Bu begitu, ya. Iya. Karena itu lebih masif gitu ya. Iya. Karena kue kering juga kalau mau dikirim dengan jarak jauh kan juga ada risiko pecah, rusak di jalan gitu. Jadi targetnya kan dia kue kering itu kan kalau kue lebaran ya maksud saya itu adalah karakternya kan LBO ya, local business optimization gitu. Jadi cocoknya memang di pasar-pasar lokal. Nah, itu konsep minimalis dapatkan jaringan itu, teman-teman sekalian gitu ya. Nah, kalau mau konsep maksimalisnya, ya teman-teman ya ibu harus bikin tim Bu, nggak mungkin kita kerjakan sendiri. Bikin konten, desain konten itu bukan pekerjaan mudah. Betul, maaf ya saya harus menyampaikan. Betul banyak kemudian trainer, coach yang mengatakan kan bisa pakai Canva, ibu-ibu pakai ini aja bisa kok, ini bisa kok. Iya betul bisa pakai Canva, tapi apa sempat waktunya ibu-ibu sekalian? Kan nggak semudah itu begitu. Nah, kalau saya mungkin Mas Latif, Mas Afan misalnya, Mas Lereng mungkin ya bisa-bisa saja gitu kan karena waktu kita lebih leluasa begitu. Tapi kalau mak-mak dengan segala banyak cetek bengeknya begitu, ngedit Canva yang seharusnya cuma 10 menit itu bisa menjadi 2 jam Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kan bukan perkara yang mudah. Nah, saran saya Ibu, saya nggak tahu Ibu tinggal di mana, mungkin taruhlah misalnya Ibu tinggal di Jogja. Kalau Ibu tinggal di Jogja, Bu, enak banget Bu tinggal di Jogja, Bu. Ibu, apalagi kalau Ibu tinggalnya di daerah yang kantong mahasiswa, Bu. Ibu pasang aja, Bu. Ngeprint di kertas satu tulis tangan, tempel di halaman rumah Ibu, di tembok rumah Ibu, di pagar rumah Ibu begitu. Dicari mahasiswa freelance. Bisa desain menggunakan Canva dan sejenisnya. Udah tulis Bu kayak begitu Bu. Cari aja, banyak kok mahasiswa yang insya Allah mau dibayar 200.000, 300.000 sebulan dengan pekerjaan freelance seperti itu. Itu kan low cost sebenarnya begitu. Banyak kok. Ibu mencari operator Facebook, operator Instagram di Jogja banyak. Gaji 200, 300, 400 sebulan itu banyak yang mau Bapak Ibu sekalian. Dan kita nggak pusing kan nyediain meja, nyediain laptop, nyediain kursi, nyediain listrik, nyediain internet. Mereka bisa sendiri. Nah, tinggal nanti diproses negosiasinya. Oh, oke, kamu minta gaji 500 bulan. Oh, kalau gaji 500 bulan maka target kerjanya sekian postingan di Facebook, sekian postingan di sini, sekian postingan. Oh, kamu mintanya cuma 300, kalau 300 targetnya kayak begini. Itu saya kira jauh lebih fleksibel. Pokoknya tinggal di Jogja, Bandung, Malang itu enak lah gitu. Ya sambil ini ya, apa? Ya. Berpikir cerdas ya, apa istilahnya Coach? Ya sambil dipikir ya enggak. Jadi kita pikir apa yang bisa memudahkan kita, pasti ketemu caranya. Pasti ketemu caranya begitu ya. Sepakat. Nah, cerita ditampar tadi fiktif atau nyata? Fiktif, Mas. Fiktif ya? Fiktif itu bukan nyata itu. Nyata. Itu bukan nyata. Tapi kayak misalnya cerita tentang wartawan, memang saya mantan wartawan kan, jadi bisa bikin ya ada dihubung-hubungkan lah. Itu fiktif Mas, itu nggak cerita beneran. Gitu. Bebas, nggak harus nyata ya Coach ya? Ya kalau nyata ya susah lah, lama bisa dapat idenya gitu. Dapat idenya susah ya. Kayak misalnya tadi anakku hilang di masjid, wah amit-amit Mas Bro gitu. Yang sampai. Ya, itu kan hanya cerita aja sebenarnya gitu. Ya. Oke. Problem secara umum dalam kondisi pandemi seperti ini, bagaimana cara efektif rekrut reseller, rekrut dan follow up hingga closing dan maintenance agar produktif. Gitu. Jadi ini kalau dibahas bisa 2 hari ini gitu ya. Ya, panjang. Jadi udah Bu gini, Kang Esra. Jadi gini Kang, tentang reseller itu udah nggak usah di Indonesia, udah segera open reseller, terserah caranya. Share di grup Facebook, di grup WA, mau di mana misalnya mau diiklanin berbayar, mau tempel di tiang listrik, mau dibagikan posternya di masjid, di RT RW, itu apa saja caranya, lakukan teman-teman sekalian gitu. Karena saya nggak bisa menjamin apakah dengan beriklan, apakah dengan nulis di status di Facebook itu akan menyelesaikan masalah. Enggak. Saya, Mas Latif, posting di Facebook saya open reseller, insya Allah ada yang nyangkut. Karena Facebook kami sudah lama dan sudah terbangun personal brandingnya. Nah, teman-teman yang ada di sini, kan tidak semua status kondisi Facebooknya sama dengan kondisi kami begitu. Maka saya nggak bisa pukul rata. Ya sudah,
posting juga ada di Facebook, posting juga di IG, posting juga di mana-mana begitu. Termasuk pasang poster dan lain sebagainya begitu. Itu boleh-boleh saja. Mana yang lebih menghasilkan, kan butuh tinggal dicatat begitu. Oh, saya posting di Facebook menghasilkan sekian orang. Saya posting di grup WA menghasilkan sekian orang. Saya nempel di tiang listrik menghasilkan sekian orang. Saya di sini menghasilkan sekian orang. Kan dicatat. Nah, setelah dicatat baru dianalisa. Oh, jebule, ternyata ini yang paling powerful. Oh, ternyata saya dengan cara nempel di masjid-masjid itu yang lebih powerful. Oh, berarti ilmunya Pak dosen kemarin manjur. Iya, nggak manjur untuk Anda. Tetapi kan belum tentu yang lain. Gitu ya. Jadi kan ikhtiarnya boleh sama, hasilnya belum tentu sama begitu. Nah, itu tentang rekrutmennya. Nah, berikutnya follow up, closing dan lain sebagainya. Ya, memang butuh orang yang mengelola itu. Maka mainlah ke kantornya Mas Latif, mainlah ke Piungan di tempat saya begitu. Kita memang menggaji karena memang sudah butuh ya, karena kami butuh. Kita memang meng-hire orang yang kerjanya hanya melayani reseller. Ya, memang ada timnya sendiri, ada pasukan sendiri untuk menangani reseller itu gitu. Nggak bisa semua kita handle semua. Udah mikirin produksi, mikirin marketing, mikirin reseller, mikirin ini itu ya nggak bakal beres lah gitu kan gitu. Memang harus ada yang ngurusin begitu. Ketika memang sudah butuh. Kalau belum butuh, ya laksanakan sesuai kemampuannya teman-teman sekalian gitu. Nah, bagaimana maintenance-nya begitu? Udah beli bukunya Mas Latif. Ya, saya beli bukunya Mas Latif, itu semua ada di situ. Teman-teman saya nggak cerita, saya ambil dulu bukunya gitu ya. Oke, siap. Sambil nunggu ya. Nah, teman-teman sekalian, saya beli bukunya Mas Latif ini oh nggak kelihatan ya karena pakai green screen gitu ya. Ini saya beli 2 bukunya Mas Latif, baik yang panduan membuat kurikulum reseller dan behind the skin, pembinaan reseller. Saya beli buku ini begitu, teman-teman sekalian gitu. Oke, kenapa saya beli? Saya butuh tambahan ilmu, teman-teman sekalian. Jangan dikira terus kemudian maaf nih dengan ada gelar coach, pelatih, trainer, pembicara, konsultan, kita menjadi segala tahu. Enggak. Kami itu cuma nekat aja. Saya itu cuma nekat aja. Bikin seminar, bikin sana untuk ngajari orang lain dengan ilmu yang terbatas kami miliki, nekat aja. Karena kalau nggak ada yang berani melakukan itu, siapa yang mengedukasi masyarakat begitu. Tapi kami juga bukan kakek segala tahu kalau dalam ceritanya Wiro Sableng begitu. Ya kami juga ada kekurangannya, maka juga butuh belajar begitu. Ya. Jadi saya beli bukunya dan saya pelajari, saya diskusikan bersama dengan tim, ya. Bahkan yang buku pertama itu panduan buat reseller itu saya punya 3 begitu. Dan kemudian saya suruh tim saya untuk baca, diskusikan begitu. Ya, apakah semuanya 100% saya ambil dari sini? Enggak juga gitu. Ada yang tidak cocok untuk saya gitu. Oke, maka kemudian kita kolaborasikan dengan yang lain. Saya belajar juga sama Mas Mehmet begitu. Mas Mehmet, saya belajar juga. Saya belajar juga sama Mbak Tiwi, saya belajar juga sama yang lain. Kenapa? Kita butuh sumber informasi yang banyak, belajar. Nah, teman-teman sekalian, saya belajar kemana-mana, teman-teman sekalian, butuh waktu, butuh energi. Nah, teman-teman sekalian, di buku yang saya sebutkan tadi ini menjadi menarik karena contoh apa yang sudah pernah dilaksanakan Mas Latif itu kalau saya pengen mengatakan gitu kan, maaf nih kalau saya berkata kasar gitu, bodoh Mas Latif gitu. Karena semua rahasianya dibongkar gitu. Kurikulumnya dari step-stepnya itu dibongkar semua begitu. Tetapi nggak ada masalah. Penjual nasi goreng di Malioboro itu banyak, tapi semua laku kok jualannya kan begitu ya. Jadi buku ini bolehlah menjadi panduan Anda begitu. Nah, ambil yang ada di sini lalu kemudian jalankan. Yang salah Anda beli bukunya, lalu kemudian Anda baca, oh, wah keren ini Ki. Tapi ini. Ini loh sing tak karep ini loh yang saya inginkan begitu. Lalu kemudian bukunya ditutup. Ya selesai teman-teman sekalian. Ya harus didiskusikan, di tabel Excel-nya dirapikan, disesuaikan dengan kebutuhan kita, eksekusi. Apakah dijamin buku ini pasti 100% membuat pasukan Anda efektif? No. Ini hanyalah salah satu ikhtiar. Perkara berhasil atau tidaknya ada kuasa ilahi di situ. Tapi ini namanya ikhtiar yang kemudian cross the bridge gitu. Jadi membuat jalan pintas, shortcut ini. Kan teman-teman kan nggak perlu belajar sama Mbak Tiwi, nggak perlu belajar sama Mas Mamet, nggak perlu belajar sama ini, nggak perlu belajar sama ini, nggak perlu belajar sama ini. Sudah ketemu pola yang sudah berjalan.
Gitu ceritanya teman-teman sekalian. Gitu. Oke. Izin bertanya, pernah nggak coach ketika pakai metode sayang suami, just at me, lalu ketika ada orang yang dijelaskan bisnis yang dimaksud, tiba-tiba orang itu hilang ketika tahu biayanya, gitu. Ya, sama lah kayak gitu ya. Sama kayak gini. Ini konsep kekinian gitu. Kita lagi PDKT nih sama lawan jenis, sama cewek lah misalnya begitu. Wah, tampilan anak ini pokoknya cantik, menarik begitu kan, kita lagi pengen PDKT begitu. Pandangan pertama nih, fall in love on first sight gitu kan, kita jatuh cinta di pandangan pertama. Di kampus misalnya begitu. Wah, begitu kita jatuh cinta, kita buntutin tuh dia. Kita ikutin dia begitu. Begitu kita sampai di pikiran, gila coy tongkrongannya. Ke kampus bawa mobilnya pun Pajero gitu kan, minder dulu kan gitu kan. Ya itu pasti ada yang kayak begitu. Udah pasti ada yang kayak begitu. Takut karena harga. Nggak usah jauh-jauh deh. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau masuk ke Matahari, masuk ke Sentro, masuk ke Ramayana, pengen beli baju, celana, sepatu, tas, yang pertama dicek apanya? Harga. Harga, hengtek. Hengtek harga. Begitu harganya nggak masuk di kantong, apa yang Anda lakukan? Mundur teratur kan? Mundur teratur. Ya sudah. Berarti kalau ada orang tadi dengan konsep tadi sayang suami, sudah dikasih motivasi, jelaskan prosesnya, aduh kok mahal ya, berarti dia bukan target market. Yes. Cari lagi yang lain. Yes. Cari lagi yang lain. Kok sampai kapan harus mencari begitu? Sampai dengan Anda masih ingin memperjuangkan bisnis Anda. Kecuali pengen bisnis Anda ditutup, ya sudah, selesai begitu. Tapi kalau bisnisnya masih mau dipertahankan, masih mau diperjuangkan, ya maka berjuanglah begitu. Teman-teman sekalian, saya dulu waktu mengenal dunia bisnis, ketika saya hadir di seminar, event di mana-mana, saya selalu mengatakan bahwa bisnis online itu adalah bisnisnya jalan, bosnya jalan-jalan. Sekarang saya nggak berani lagi, saya meralat itu, saya mencabut itu. Ya, karena ternyata teman-teman sekalian, semakin kesini, semakin saya mempelajari dunia bisnis, semakin saya mendalami dunia bisnis, ternyata sebagai bisnis owner itu nggak bisa santai kok. Ada aja harus diperbaiki gitu. Selesai persoalan SDM, ada keuangan. Keuangan selesai, ada persoalan marketing. Marketing selesai, ada perkuatan sales. Sales selesai, ada persoalan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan selesai, kita harus berbicara tentang cross-selling, upselling, dan lain sebagainya gitu. Jadi, secara fisik mungkin pekerjaan kita berkurang. Oke, tapi secara pikiran, itu bukannya tambah ringan, Mas Bro. Tambah berat, banyak yang harus dipikirkan gitu ya. Gitu sih saya kira gitu. Jadi, ayolah terus bersemangat, terus bekerja. Jangan pernah pengen bikin bersantai, karena tempat yang santai itu nanti di akhirat. Dunia ini memang tempatnya bekerja. Kalau pengen santai, pengen istirahat, nanti di akhirat, Bapak-Ibu sekalian. Ya, siap. Pertanyaan dari Mas Afan. Bagaimana bedanya cara membuat copywriting untuk merekrut reseller di Instagram dan di Facebook? Bedanya apa? Oke. Copywritingnya, ya. Kalau di Facebook, gayanya memang gaya copywritingnya gaya emak-emak. Gaya emak-emak itu ya pain and gain-nya emak-emak itu apa sih kebutuhannya? Kenapa sih mereka mau jadi reseller? Tambahan penghasilan, menghasilkan duit dari rumah, tetap bisa ngomong anak, tetap bisa ngurus suami, tapi dapat tambahan penghasilan. Itu yang ada di Facebook. Kalau di Instagram apa? Di Instagram itu Anda bisa liburan sendiri dengan menggunakan uang sendiri tanpa nunggu dari suami. Anda bisa beli peralatan kosmetik sendiri, skincare sendiri, Anda bisa ke salon sendiri, Anda bisa jajan sendiri, Anda bisa Anda bisa santai-santai, Anda bisa traveling sendiri dengan duit Anda sendiri tanpa minta dari suami. Itu di Instagram. Itu di Instagram. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau Facebook ya mama, kalau Instagram itu ya orang yang hidupnya sudah sudah cenderung hedon lah mungkin ya, cenderung hedon gitu. Kalau di Facebook ya emak-emak, gimana caranya mama menghasilkan dari rumah gitu. Ya. Untuk storytelling efektif digunakan di Instagram karena saya lebih aktif jualan di Instagram ketimbang Facebook. Storytelling nah, kalau memang Mbak Dia Rama ya, Mbak Dia Rama memang sudah terbiasa di Instagram, sudah Bu di Instagram aja. Nggak usah maksain nambah di Facebook begitu. Kalau memang belum bisa, belum sanggup, belum ada tim, sudah fokus aja di Instagram. Storytelling bisa nggak dipakai di Instagram? Bisa.
Oke, tapi mungkin tidak dalam bentuk caption. Oke, mungkin dalam bentuk video. Videonya gimana? Ibu bikin video di TikTok, lalu kemudian diedit teksnya kayak begitu, lalu kemudian itu di-upload di Instagram, atau bikin konsep carousel yang swipe left di Instagram gitu, yang slide 1 bersambung ke slide kedua bersambung ke slide ketiga, itu bisa. Kalau teks panjang di Instagram orang malas baca, karena Instagram itu karakternya melihat gambar dan melihat video. Kalau di Facebook adalah melihat teks dan melihat gambar gitu. Jadi beda-beda karakter memang. Cara menghindari akun baru di Facebook agar tidak ke-ban. Tiap kali. Oke. Gini. Teman-teman sekalian, biasanya Facebook itu gampang ke-banned adalah Anda bikin Facebooknya terlalu sering. Menggunakan laptop yang sama dan menggunakan akses internet yang sama. Nah, maka teman-teman sekalian bikinlah Facebook ya menggunakan perangkat yang berbeda dan jangka waktunya juga agak lama, berjarak lah begitu ya teman-teman sekalian. Jadi mungkin selangnya 3 hari 4 hari baru bikin lagi baru, seminggu bikin lagi yang baru gitu. Itu sih itu yang bisa saya kira ya. Lalu kemudian kalau gampang ibu-ibu pinjam HP anak Anda bikin Facebook di HP anak. Pinjam HP suami Anda bikin Facebook di HP suami. Dan lain sebagainya, macam-macam caranya. Lalu kemudian Facebook di HP anak itu ya diposting aja lah 2-3 hari gitu kan, posting apa saja lah, terserah mau posting apa, gambar ayam kayak gambar cacing kayak gambar daun kayak gambar comberan kayak apa, terserah lah begitu kan. Itu Anda posting selama 3 hari. Nah setelah 3 hari baru kemudian Anda buka juga di HP Anda. Nah itu cenderung lebih aman lah, pengalaman saya seperti itu gitu. Nah lalu kemudian kalau tadi meng-add teman Facebook jangan ekstrim. Meng-add teman Facebook langsung 200 per hari ya, keblokir gitu. Ya, sebenarnya boleh saja sih 50, 60, 100 boleh. Cuma rekomendasi saya pengalaman sejak tahun 2012 bermain Facebook lebih baik 20 per hari, itu aman. Nah, itu salah satu saksi hidupnya itu Mas Lereng itu dari pernah beliau juga mengalami lah perjuangan itu ya. Keblokir. Mas Lereng buka mic-nya dong Mas, tanggapin. Buka mic-nya Mas Lereng. Siap. Gimana Mas merasakan Facebook keblokir Mas? Oh, udah banyak waktunya Pak. Teman-teman kalau bermain Facebook marketing nggak pernah keblokir itu nggak afdol ya Mas Lereng ya? Betul sekali. Betul sekali. Teman-teman sekalian, Facebook saya yang keblokir kurang lebih 128 akun Facebook saya. Sejak tahun 2012. Apakah saya menyerah? No. Keblokir bikin lagi. Kan orang Indonesia mati 1 tumbuh 1000 gitu kan gitu. Patah tumbuh hilang ganti. Iya. Aja terus tinggal nunggu aja siapa yang nyerah, saya yang nyerah bikin atau si Mark yang nyerah memblokir. Udah gitu aja kan gitu. Ya udahlah, kita nggak punya modal, nggak punya jaringan, ya kan gitu, nggak punya koneksi pejabat, nggak punya koneksi orang kaya, modal kita kan modal nekat, ya udah modal nekat aja begitu. Ya beda cerita kalau saya adalah menantunya Abu Rizal Bakri, menantunya Yusuf Kala, kan begitu ya. Saya anaknya Herul Tanjung, saya masih anak cucunya Jarum Group atau Gudang Garam Group gitu. Ya saya nggak perlu saya repot ini begitu. Bisnis keluarkan di 2-3 M gitu kan, launching gitu kan. 1-2 M langsung launching, langsung booming, langsung besar. Endorse artis, bikin acara di televisi, langsung besar. Lah saya orang kaya 7 turunan, saya keturunan ke-8. Jadi kekayaan orang tua sudah habis. Ya sudah, modalnya nekat aja. Keblokir bikin lagi kan gitu. Kan kayak dulu kita kuliah lah kan gitu ya. Kita bikin kuliah dulu pengen demo, spanduknya disita sama satpam sama polisi, bikin lagi kan gitu kan. Ya ngeyel lah, nggak apa-apa saya kira. Ya orang Indonesia. Ya modal nekat lah gitu, rawe-rawe rantas Malang butung, gitu aja gitu. Suruh lockdown nggak bisa makan ya keluar juga. Iya betul, sepakat saya gitu. Oke, ini alhamdulillah ini coach sudah jam 20.31, mungkin kita cukupkan ya coach ya. Boleh. Kalau mau belajar lebih lanjut mungkin bisa follow Facebook ya coach ya. Boleh di Instagram atau di TikTok. Kalau teman-teman pengen nanya mungkin di TikTok aja ya, dosen jualan, supaya nanti saya bisa langsung menjelaskan lewat video juga. Kalau di Instagram kan jawabnya harus ngetik.
Ya, Nah, kalau di TikTok kan enaknya kan di TikTok itu kan Anda nanya saya bisa jawabnya dengan video langsung kan gitu ya. ya. Silakan nanti TikTok Namanya saya apa, Coach? dosen jualan sama namanya dosen jualan juga. Dosen jualan ya. Kalau Facebooknya udah saya share di kolom komen. Terus kalau konten TikToknya tinggal cari. Tinggal cari di TikTok lah dosen jualan gitu. Oke, siap. Oke, teman-teman sama guru kita ini, Coach dosen jualan ini ada di grup behind the scene pembinaan reseller. Nah, mungkin teman-teman belum banyak yang tahu ya. Nah, nanti tanyain langsung aja. Grupnya udah full itu 256 member itu. Jadi silahkan nanti bisa tanya lebih lanjut. Oke, thank you teman-teman. Mungkin closing statement dari Coach Suryadin Lodang. Monggo silahkan. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih atas atensinya pada malam hari ini. Intinya sederhana kok, bahwa kita nggak mungkin menjadi expert, kita nggak mungkin menjadi jago kalau kemudian kita tidak pernah mengawalinya begitu. Jadi udah awali aja, nggak perlu, jangan nunggu sempurna dulu. Jangan terus kemudian, saya kan nggak bisa kayak Mas Latif yang bisa nulis panjang, saya kan nggak bisa kayak Pak dosen yang bisa ngomong tanpa harus membaca teks begitu kan. Saya kan nggak bisa kayak Pak Lereng yang bisa kemudian ngutak-ngatik Facebook gitu. Kalau mau nunggu sama dengan kami nggak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak mungkin meniru apa yang dilakukan Mas Latif. Mas Latif juga demikian gitu. Jadi ya manfaatkan apa yang ada pada diri kita, maksimalkan potensi kita, jalan ninjanya kita gitu. Kalau semuanya menunggu sempurna baru mulai bisnis begitu, ya nggak akan ada jalannya teman-teman sekalian. Udah mulai aja, nyemplung aja, basah-basah. Nanti kalau sudah basah, ini harus gimana nih, nyari solusi sendiri, otak kita akan bekerja sendiri begitu. Nah tapi supaya juga nggak konyol banget basahnya begitu, nah butuh teman-teman mungkin diskusi-diskusi, gabung-gabung grup, join grup, baca buku dan lain sebagainya. Tapi Pak, tapi kan saya belum punya duit buat ikut seminar untuk beli buku, udah mulai aja dulu. Nanti sambil jalan, oh ada buku ini, gitu. Ada rezeki, ada duit beli, ada rezeki, ada duit beli begitu. Jangan dikira teman-teman sekalian saya punya bisnis, saya pengen beli bukunya Mas Latif, itu saya tetap ngintip dulu rekening saya. Karena yang beli ini pribadi saya, bukan kantor saya. Kalau kantor yang beli mah saya tinggal perintahkan begitu. Tapi karena yang beli pribadi saya harus melihat rekening saya juga gitu. Kan uang pribadi saya kan bukan uang kantor. Uang kantor bukan uang pribadi saya. Jadi saya juga tetap melihat dulu. Kalau saya ini nanti dulu, ini nanti dulu nih gitu kan. Tetap ada namanya skala prioritas teman-teman sekalian. Saya kira gitu, Mas Latif. Terima kasih atensinya semuanya teman-teman sekalian. Jika ada manfaat yang bisa didapatkan pada malam hari ini, percaya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kami cuma menyampaikan dan pasti ada kekurangannya. Dan kekurangan itu artinya saya yang harus belajar. Saya kira terima kasih sekali lagi. Ada Mas Lereng tadi nggak nyangka, bahagia banget bisa ketemu Mas Lereng, lama banget nggak ketemu. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari kita akhiri dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Barakallah. Sampai jumpa di Terima kasih, Mas Latif.